Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bapak Ganjar. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Yesika. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di webinar kelas pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang di Konversa 2021. Izinkan perkenalkan saya, nama saya Ganjar Widiatmansyah, selaku moderator yang akan memandu diskusi webinar pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas judul yang sangat menarik nih ya, ABCDE, Agility in Business via Customer Centric Data Ecosystem. Berarti alfabet itu sebenarnya mempunyai arti yang sangat luas sekali ini. Nah, seperti judul yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya di masa pandemi saat ini telah banyak sekali mengubah aspek-aspek kehidupan yang terjadi pada diri kita secara instan. Semua dilakukan sekarang dari rumah saja, baik itu bekerja, belajar, beribadah, maupun berbelanja. Karena perubahan yang instan ini, banyak bisnis yang melakukan pendekatan ke customer-nya melalui platform online, baik itu melalui aplikasi maupun melalui media sosial agar bisnisnya dapat bertahan di masa pandemi saat ini. Dengan kondisi yang seperti ini, kita akan mencari tahu nih bagaimana supaya bisnis kita dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat. Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Mas Ainun Najib, seorang praktisi dan ahli data sains dan teknologi informasi. Rekan-rekan mungkin sering melihat beliau ya di televisi maupun di media sosial. Pasti juga pernah mendengar yang namanya kawal pemilu, kawal COVID-19, dan warga bantu warga. Nah, beliau adalah orang di balik ini. Selain itu, beliau juga bekerja menjadi head di salah satu dekakon ternama. Beliau juga lulusan Bachelor Engineering dari Nanyang Technology University Singapura. Ya, mungkin kita langsung sapa saja nih ya, Mas Ainun. Halo Mas Ainun, bagaimana kabarnya nih Mas Ainun? Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang. Wah, auranya ini sangat positif sekali Mas Ainun ya. Semoga rekan-rekan lain tertular nih Mas Ainun ya. Asik. Ya, terima kasih Mas Ganjar. Oke, baik. Karena narasumber kita pada hari ini sudah ada di hadapan kita semua, di sesi awal ini narasumber nanti akan memaparkan materinya. Setelah itu kita akan masuk ke sesi Q&A, di mana saya akan membuka kesempatan untuk rekan-rekan bertanya ke narasumber terkait materi yang dipaparkan. Rekan-rekan dapat bertanya melalui public chat yang ada di kanan bawah ya, selama narasumber memaparkan materinya. Kalau begitu, tidak perlu berlama lagi nih, rekan-rekan sepertinya sudah tidak sabar untuk mengetahui apa sih ABCDE-nya ini ya. Kalau gitu, saya persilakan Mas Ainun untuk memulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, saya mau memulai dulu dengan survei nih. Kan kita bicara customer centric ya. Jadi dalam 1 jam ke depan ini Anda semua adalah customer saya. Jadi saya mau tahu siapa saja yang sedang hadir saat ini. Jadi ada survei kecil, bisa ke menti.com, tertera di layar, menti.com, dan kemudian masukkan kode 3153 2367. 3153 2367. Nah, ini udah ada beberapa yang mengisi. Ini menarik juga ini, sejauh ini mayoritasnya B2B organization ya. Jadi ini nanti mungkin yang saya paparkan akan lebih banyak diwarnai oleh B2C, perspektif dari B2C, karena sejauh ini pengalaman saya terutama di bidang data itu di 2 unicorns, satunya Dekakon, yang B2C industrinya. Oke, sudah ada beberapa juga yang masuk B2C. Menarik juga banyak yang B2B. Ini mungkin teman-teman Kiskas sendiri nih kayaknya, karena Kiskas kan B2B ya. Kayaknya jangan-jangan audiensnya banyak dari Kiskas sendiri. Oke, sepertinya sudah mulai meredas. Ada 28 sudah input. Alright, majority B2B. Oke, ada government juga akhirnya ternyata. Oke. Alright, 33 masih terus bertambah. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Ada juga yang dari NGO atau civil society. Jadi, oke, more and more B2C, that's great.
Ya, B2B tidak terkalahkan ini kayaknya. Teman-teman Kiskas ini kayaknya nih. Oke, nanti kalau udah 40 mungkin kita move to the next one. Cuman 2 aja kok pertanyaannya. 39, oke, satu lagi. Right, 40. Nice. 12 dan 22 B2B. Oke, cool. Right, next one. Ya, apa next kira? Ting. Oh, nggak jalan. Oke, sebentar. Nah, kenapa ini nggak jalan to the next one? Need do it manually. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan nggak ada technical issue ini. Bisa lihat pertanyaan kedua di. Oke, sip, bisa masuk. Alright. Nah, kalau tadi organisasi Anda B2B, B2C, government, public sector. Nah, ini peran Anda sendiri. Apakah Anda di tim bisnis, ataukah Anda di tim teknologi? Data bisa kita hitung sebagai teknologi ya, data analytics. Oke. Oke, sip. 14, 15. Alright. Sejauh ini mayoritasnya teknologi. Sangat relevan. Oke, kita tunggu dikit lagi mungkin. 30-an atau 40 seperti tadi. Oke, mulai cepat. Mulai picking up the pace. Nice. Alright. Oke, ada government official juga. Ada dari NGO juga. Alright, wonderful. Ya, nice. So, berarti audiensnya mayoritas adalah teknologi dan juga dari B2B organization. Oke, this is great. Terima kasih sudah ikut bergabung dengan survei kecil-kecilan ini untuk saya tahu my customers for the next 1 hour. Nah, seperti yang Mas Ganjar tadi sampaikan, hari ini kita belajarnya sederhana aja. Saya ketika diundang untuk memberikan paparan di Conversa ini dan topiknya business agility, itu saya mikir-mikir apa ya relevansinya ya kalau pengalaman saya, karena saya di data dan lebih tepatnya lebih sering di sisi data science dan data platformnya. Apa yang kira-kira relevan ya? Nah, saya lihat yang paling relevan dari apa yang saya kerjakan selama beberapa tahun terakhir ini adalah customer data platform. Karena itu saya bikin judul yang singkat sederhana aja, ABCDE. Agility in business, ya. Kalau mau agile di bisnis di era seperti apapun ya, tapi terutama sekarang ini digital dan ada pandemi ini, melalui customer centricity mindset ini penting sekali buat organisasi manapun, dan data ekosistem yang akan enable customer centricity. Nah, so hari ini kita belajar alfabet aja sebenarnya, dan kita mulai dengan 2 huruf ini, PNG. Ini bukan merek ya. PNG. Apa sih yang saya maksudkan dengan PNG? At the end of the day, any organization, especially business ya, it's all about the customers. Customer is king dan seterusnya dan sebagainya, banyak frase seperti itu, atau it's always day zero, it's always about the customer. Dari perusahaan yang paling ini ya, perusahaannya orang terkaya di dunia, Jeff Bezos itu kan, dia yang betul-betul mengangkat konsep customer centricity. Amazon itu teladan terdepan yang memulai filosofi customer centricity. Nah, apa itu PNG? So at the end of the day, kalau kita bicara bisnis, itu objektifnya pasti 2 ini, P sama G. G adalah growth. Kita ingin bisnisnya tumbuh. Nah, gimana bisnis bisa tumbuh? Ya, namanya bisnis itu kan Anda menyediakan produk atau layanan untuk customers Anda. Gitu. Berarti langkah paling pertama adalah akuisisi customer. Anda harus bisa mendapatkan customer baru. Customer acquisition. Dan untuk mendapatkannya itu perlu effort, perlu ongkos gitu, yang sering disebut dengan CAC, customer acquisition cost. Lalu ketika udah jadi customer Anda, nah Anda harus engage. Harus ada interaksi, harus ada engagement, baik itu B2B maupun B2C. Engagement-nya
digital maupun offline melalui platform seperti Kiskas ataupun melalui face to face kalau B2B sales misalnya. Tapi Anda tetap mesti ada engagement dengan customer. Lalu dalam prosesnya Anda ingin supaya customer ini stay, tetap menjadi customer Anda ingin retain. Ini yang istilahnya customer retention. Lawannya adalah customer churn. Gitu. Customer Anda cabut, tidak lagi menjadi customer Anda. For whatever reason. Nah, PNG. P-nya apa? Profitability. Nah, at the end of the day, business is all about profitability and growth. Cuman dua ini. Dan seringkali dua ini adalah objektif yang kayak yin yang gitu ya. Kalau kita genjot growth, bisa jadi profitability agak berkurang dikit. Kalau kita push profitability, growth mungkin berkurang dikit. Gitu. Nah, ini kayak seni yin yang. Gitu. Tapi dengan kita bisa balancing dua ini, maka akan bisa mencapai this infinite loop of growth and profitability. Nah, gimana kita bisa meraih profitability dengan customer yang sudah ada di produk atau layanan atau platform kita. Yang paling pertama kita harus tahu job to be done-nya customer itu apa sih? Kenapa mereka jadi customer Anda? What are their job to be done? Kalau Kiskas misalnya customer-nya adalah enterprises atau organizations yang job to be done-nya adalah saya perlu berkomunikasi dengan customer saya perlu berkomunikasi dengan publik, saya perlu berkomunikasi dengan berbagai partner saya, dan problem saya adalah terlalu banyak platform yang harus saya manage. Maka job to be done adalah, hey Kiskas, tolong bantu saya mengkonsolidasikan ini dalam satu platform supaya lebih mudah buat saya berkomunikasi. Nah, itu job to be done-nya. Tergantung organisasi Anda, job to be done-nya bisa beda-beda. Misalnya job to be done-nya adalah bawa saya dari titik A ke titik B secepatnya. Atau beri saya rekomendasi di mana tempat menginap yang terbaik, di mana destinasi wisata yang terbaik di negara ini atau di kota ini. Itu pasti ada job to be done. Nah, itu diidentifikasi. Nah, dengan job to be done, ketika Anda sudah mengidentifikasi itu, maka terjadi transaksi. Mereka, they bring their business to you. Mereka membawa revenue buat Anda dalam bentuk transaksi. Nah, karena job to be done-nya bisa dilakukan bersama Anda. Nah, terus selanjutnya ketika Anda sudah punya customer bertransaksi karena job to be done-nya dilakukan, then move to optimization. Gitu. Jadi Anda menurunkan cost untuk mengimprove profitability, Anda meningkatkan revenue dengan berbagai macam strategi dan taktik, dan seterusnya. Jadi ini ringkasnya lingkaran infinity profitability and growth. At the end of the day, it's all about the customer. Nah, alfabet berikutnya, hari ini belajar alfabet, KYC, ya, KYC. KYC ini harusnya sudah cukup populer sekarang ya. KYC maknanya know your customer. Know your customer. Dan ini nggak perlu daki-daki, sesederhana yang tadi saya lakukan tadi, survei kecil aja, I know now siapa aja yang hadir mendengarkan saya hari ini. I know roughly my customer size saat ini. Jadi ada sekitar 40 dan mungkin sampai 50 orang yang sedang mendengarkan saat ini. Dan lebih dari separuh dari B2B organization. Terus kemudian disusul dengan B2C. Nah, ini sederhana saja. Anda bisa know your customer dengan sangat sederhana. Kenapa know your customer ini penting? Seringkali kita dalam dunia bisnis kan ambil quote dari Sun Tzu ya, The Art of War. Gitu. Nah, ini jadi yang paling terkenal quote-nya Sun Tzu itu adalah kalau kita mengenal diri kita dan kita mengenal lawan kita, mengenal medan pertempurannya juga, maka kita tidak akan pernah gentar menghadapi 100 peperangan sekalipun. Dan juga kalau dalam konteks lain ya, mungkin dalam konteks asmara atau pertemanan gitu ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kalau Anda nggak kenal dengan customer Anda nggak kenal dengan Anda, gimana bisa terjadi sayang? Dan bahkan dalam realm metafisika gitu ya, kononnya awal dari agama adalah mengenal Tuhan. Gitu. Ini saya nggak tahu quote-nya dari siapa, ini bukan hadis soalnya. Ya, jadi ringkasnya mengenal customer itu esensial untuk menjadi customer centric. Selanjutnya, lantas apa aja yang kita perlu kenal dari customer kita? Terutama ketika bicara dalam konteks data.
beralih dari alfabet kita ke angka sedikit gitu, sedikit geometri. 360 degrees. Nah, ini ada istilah yang terkenal juga, istilahnya customer 360. Apa maksudnya customer 360? Customer 360 berarti Anda tahu mengenal customer Anda, know your customer in all aspects of the customer's context yang relevan dengan bisnis Anda. So 360 degree view. Anda punya semaksimal mungkin view, full view basically ya, yang relevan dengan interaksi dan bisnis Anda dengan customer. Nah, apa aja dalam 360 degree ini gitu? Kalau misalnya di tempat saya bekerja sekarang, saya yang envision bahasa Indonesianya apa ya? Menginisiasi, membuat visi, menginisiasi dan akhirnya mewujudkan platform namanya Consumer 360. Consumer 360 itu saat ini ada ribuan user attributes yang ada di dalam platform itu membantu tim-tim di perusahaan tempat saya bekerja untuk lebih data driven, baik itu bisnis tim, product tim, engineering tim, dengan mengenal customer gitu. Dengan menggunakan data platform yang sudah tim saya bangun gitu. Nah, tapi buat konteks Anda masing-masing mungkin Anda nggak sampai perlu ribuan gitu ya, 360 degree-nya mungkin nggak perlu sampai ribuan. Jadi saya bikin kategori sederhana aja. Apa aja sih 360 degree yang Anda perlukan itu? Nah, kira-kira ini 360 degrees ya. Yang paling pertama, Anda harus tahu why dulu. Always start with why. Why ini maksudnya apa? Like, why should they be your customer? Or why do they need to be your customer? Why will they become your customer when they don't yet? Why they should stay or remain as your customer? Why should they pay you? Why should they bring you revenue? And so on and so forth. Nah, ini yang nanti akan Anda temukan job to be done itu tadi. Job to be done-nya apa aja sih? Gitu. Kalau Anda bisa menjawab why-nya customer Anda, maka they will come to you with engagement and transactions. Lalu yang paling standar tentu who. Tapi saya tidak memulai dengan who tadi ya. Karena seringkali who itu tidak relevan. Bisa jadi dalam konteks industri, tergantung industrinya, bisa jadi Anda itu cukup dengan why saja, bahkan tidak perlu tahu who. Misalnya dalam konteks sekarang sedang populer decentralized app ya, dengan menggunakan blockchain dan sebagainya. Itu kan semuanya full anonymized. Bahkan tidak ada yang tahu yang melakukan transaksi siapa, full anonymized gitu kan. Jadi you don't even know who gitu kan. Berarti it's okay karena why-nya tercapai. Dan mungkin why-nya adalah, termasuk di dalam why-nya adalah nobody should know who I am. Itu bisa termasuk dalam why-nya gitu kan. Nah, makanya we don't start with who. Know your customer, tapi we don't start with who. We start with why. Nah, in some context who will be relevant. Kayak tadi karena saya tahu who Anda semua ini, apakah Anda B2C, B2B, saya jadi tahu itu relevan buat konteks presentasi saya hari ini. Saya tahu bahwa tidak semuanya dari industri, ada juga yang dari akademia, education, dan dari government juga, walaupun minoritas dalam konteks sekarang ya. Nah, who itu juga relevan. Lalu when dalam konteks apa, waktu apa, where, mungkin saya percepat aja, waktunya ternyata udah mau habis. Where, what, which services, which product is relevant for them, how much they should pay you, how much they are willing to pay, how best you deliver the experience, how do they engage, kalau misalnya digital platform, how do they engage with you, how did they drop off kalau mereka churn, how did they stay, dan juga what's next, what is next, apa yang bisa Anda tawarkan lebih lanjut selanjutnya, cross-sell, upsell, repeat transaction, repeat engagement, dan seterusnya. What is next? Ya, nah dari geometri nanti kita ke aritmetika dikit, jadi 2x2. Maksudnya apa? Saya mau bikin paparkan ke Anda framework sederhana, 2x2 matrix, ya, matrix 2x2, yaitu perkalian antara data dan customers. Ya, nah kita bicaranya agility, customer centricity dengan data ekosistem ya. Nah, paling pertama di 2x2 matriks ini adalah seberapa besar customer Anda yang dalam konteks data mau Anda engage atau mau Anda analisa
dalam konteks data ya. Jadi apakah satu orang, spesifik satu orang, ataukah banyak orang dalam satu data point. Nah, yang kedua, dimensi yang kedua adalah dari perspektif datanya, itu apakah real time datanya. Saat ini terjadi real time, ataukah ini historical. Jadi sejak awal, bahkan mungkin sebelum customer itu menjadi customer, sampai sekarang, itu apa saja data point yang kita punya. Nah, kalau N-nya satu, jadi satu spesifik orang, apalagi ini B2C misalnya konteksnya ya, B2B juga relevan, dan real time, maka aplikasi atau penggunaan data ekosistem yang Anda punya bisa untuk personalized experience, memberikan pengalaman interaksi dengan platform Anda, dengan produk dan layanan Anda secara personal. Bisa sesederhana selamat pagi Pak Ainun, misalnya. Itu kan sederhana tapi meaningful gitu, karena orang kadang-kadang kalau lihat nama Ainun dikiranya cewek gitu. Jadi saya sering juga disapa dengan selamat pagi Bu Ainun gitu. Nah itu sering sekali, enggak di Singapura maupun di Indonesia ya sama juga gitu. Dan ya memang kalau dianalisa nama Ainun memang lebih sering muncul di perempuan. Nah, tapi itu kan udah beda banget ya, sampai salah address atau kirim iklan mengira saya perempuan lalu dikirimin iklan lipstick. Nah itu kejadian juga itu. Ya. Lalu ada behavioral nudges, karena real time Anda sebetulnya bisa nudge behaviornya customer Anda. Misalnya kalau Anda B2C dan itu platform, Anda bisa bikin notification ketika si customer itu mungkin udah ngisi di cart Anda, terus tapi belum check out, terus kok nyangkut. Udah jalan 15 menit belum ada engagement lagi, nah itu Anda nudge. Kartmu belum di check out loh atau something like that. Do you want to continue your transaction apa? Itu behavioral nudge. Nah, kemudian bisa juga creating urgency. Nah, ini seringkali kalau misalnya di dunia, kalau jualan sesuatu ya, itu kayak tinggal 3, stoknya tinggal 3. Atau kalau hotel gitu ya, 2 orang sudah book hotel ini dalam 1 jam terakhir. Itu kan kayak, aduh, ini aku kalau nggak segera book sekarang, habis. Gitu. Nah, ini targeted ke 1 orang yang sedang secara real time berinteraksi dengan platform Anda. Nah, ini perlu data dan perlu teknologi real time. Nah, selanjutnya, kalau 1 orang targetnya, tapi historical. Nah, ini di sini data science mulai main. Karena Anda punya banyak sekali data point yang bisa Anda komunikasikan jadi 1. Full historical soalnya ya. Nah, yang paling pertama, paling penting itu lifetime value. Ada konsep namanya CLV. Atau ada yang disebut juga LTV, itu sama aja. Customer lifetime value. Maksudnya, mulai dari customer ini menjadi customer Anda sampai his or her lifetime, kalau B2C atau kalau company ya udah sampai kelar gitu ya. Itu kira-kira value yang bisa dia bawa itu berapa? Bisa secara revenue, bisa secara profit, terserah gitu. Value-nya definisi Anda apa, itu bisa Anda ukur, bisa Anda estimasikan. Kenapa ini penting? Karena berarti Anda tidak boleh menghabiskan ongkos, misalnya customer acquisition, customer retention, dan sebagainya, melebihi dari customer lifetime value. Karena kalau sampai melebihi, berarti Anda rugi untuk 1 orang itu, gitu kan? Atau untuk 1 customer klien Anda itu. Selanjutnya ada sensitivity, propensity, itu maksudnya seberapa sensitif Anda, misalnya price sensitivity atau promo sensitivity, dan propensity-nya gitu. Seberapa untuk hal-hal seperti apa aja biasanya lebih cepat untuk melakukan transaksi, ya, kayak urgency tadi. Lalu ada preferences, affinity, kedekatan atau preference, kayak misalnya kalau saya misalnya ketemu e-commerce itu mungkin e-commerce kalau tahu saya preferensinya tentu male Muslim products. Jadi nggak mungkin nawarin ke saya misalnya barang-barang yang haram gitu misalnya gitu kan. Nah itu kan nggak tahu affinity dan preferences kan. Nah kemudian bisa secara historical bisa Anda analisa footprint dan attribution. Footprint maksudnya my customer history engaging dengan platform Anda atau services Anda itu seperti apa jejaknya. Dan dari jejak-jejak itu kemudian Anda bisa atribusikan, ini kemarin karena marketing campaign yang ini, atau ini karena produk yang ini. Jadi Anda bisa tahu orang ini dari sisi ongkosnya, dari sisi value yang dia bawa, dan dari sisi engagement dan sebagainya itu bisa diatribusikan ke tactics atau offering apa aja di tiap footprint point itu. Nah, lalu kemudian customer acquisition, customer retention tadi, making sure Anda bisa acquire customer baru dan juga retain mereka, nggak sampai churn. Terus yang terakhir bisa juga, kalau Anda mengenal historical dari 1 orang, Anda bisa menggunakan itu untuk cross-sell, menawarkan sesuatu yang lain.
yang relevan buat si customer itu. Atau upsell, jadi masih dalam produk yang sama, tapi Anda memberikan value yang lebih atau feature yang lebih dan ongkos yang lebih juga gitu, revenue yang lebih. Nah, kalau real time dan banyak customer sekaligus dianalisa, ini biasanya untuk responding to market dynamics ya. Dan ini yang sebetulnya paling penting kalau dalam situasi wabah pandemi saat ini, terutama dalam 2 tahun terakhir ini ya. Karena market dynamics-nya beda banget dan akan berubah secara real time. Misalnya minggu lalu di Singapura nggak lockdown ya, maksudnya bebas gitu. Tapi mulai minggu ini pekerja diminta untuk work from home, anak-anak juga diminta untuk home based learning gitu di Singapura karena kasus sedang naik. Sekarang hampir 2.000 kasus per hari terdeteksi. Mayoritas memang OTG ya karena udah vaksinasi, nggak apa-apa. Cuman tetap aja sedang terjadi penyebaran. Nah, alhasil ditutup gitu kan. Jadi buka tutup ini akan terus terjadi. Dan dampaknya mungkin beda-beda untuk masing-masing industri Anda. Mungkin ada yang lagging, ada yang leading gitu ya, apalagi yang B2C. Tapi yang jelas dynamics of the market sekarang itu lebih cepat ketimbang sebelum pandemi. Ya, jadi penting sekali untuk secara real time bisa menganalisa many customers in one go. Dan itu bisa allow you membuat Anda bisa shape the demand and shape the supply juga. If you are especially if you are a marketplace building platform gitu ya. Nah, terus Anda juga bisa melakukan eksperimen ya. Kalau Anda bisa menganalisa grup gitu, Anda bisa bikin A/B eksperimen. Ada grup A, grup B, grup kontrol, terus kemudian dikasih treatment yang berbeda-beda dan Anda monitor in real time dan check the responses. Nah, historical dan banyak. Nah, ini yang masuknya ke ranah strategi. Jadi go to market strategi, terus ideation of new products, new tactics, terus iterasi ide-ide itu. Lalu identifikasi Pareto. Pareto ini maksudnya apa? Itu 80-20 principle ya. 80-20 principle. Ya nggak selalu 80-20, bisa 90-10, bisa 95-5, bisa 99-1 gitu ya. Maksudnya sebagian kecil dari customers Anda itu pasti berkontribusi atas mayoritas dari bisnis Anda, revenue Anda, profitability Anda, atau bahkan cost Anda. Nah, ini sering saya lihat juga terjadi bahwa customer yang ngabisin duit perusahaan, misalnya ongkosnya gede banget, acquisition dan retention cost-nya gede banget, itu sebetulnya sedikit aja orangnya, sebetulnya kecil, tapi ya itu ngabisin promo, ngabisin macam-macam, jadi ongkosnya jadi justru yang paling besar dibandingkan yang lain. Jadi Pareto ini berlaku baik untuk yang positif seperti revenue dan profit maupun yang negatif seperti cost ya. Nah, dari situ terus melakukan optimization dan semua ini kan bisa terjadi kalau Anda punya historical full view of all of your customers. Dan in general you can do any segmentation. Bisa men-segment customer Anda, bisa kasih different treatment, different strategy, different product offering dan seterusnya. You know your segments, you can even do price differentiation gitu kan. Yeah. Alright, so how to execute? Nah, ini mungkin ringkas saja sekalian biar cepat menutup. Kalau Anda masih misalnya belum ada customer centric data ecosystem, dan Anda masih 0 to 1. Dan Anda bisa mulai dengan sangat sederhana saja, ya sesederhana tadi survei kecil aja gitu kan. Yang penting Anda mulai dulu dari 0, Anda mulai dulu jadi 1. You have actually something yang customer centric data. Sesederhana apapun itu, sesederhana survei di Twitter dan seterusnya gitu ya. Ya, terus kemudian kalau sudah ada beberapa inisiatif, maka iterasi terus, 1 to N, iterasi terus, kembangkan terus gitu. Jadi misalnya saya sampai di titik ribuan user attributes tadi tempat saya bekerja, itu mulainya juga dari 1, 2, 3 attribute sampai akhirnya berkembang sampai jadi ribuan. Dan selanjutnya Anda bisa fase infinity. Kalau Anda sudah mulai taruh data platform, customer data platform, udah mulai ada iterasi inisiatif yang customer centric menggunakan data, maka saatnya untuk melejit, meroket. Gitu ya. Demikian paparan saya, sederhana aja. Matur nuwun, Mas Ganjar dan teman-teman. Saya kembalikan. Terima kasih Mas Ainun, materinya sangat luar biasa sekali ini. ABCDE penjelasannya sangat wow. Oke, jadi ternyata kita tuh harus mengenal bagaimana PNG tadi ya, profit and growth, yang merupakan hal yang penting yang harus kita rawat di
sebuah bisnis gitu. Nah, merawat PNG tentu kita harus juga harus tahu juga ternyata ya, customer kita itu seperti apa nih, kita ingin tahu kebutuhannya seperti apa nih dengan menerapkan tadi 360 degree yang tadi ada banyak sekali, ada who, when, where, what, which, how, sama what next. Sangat luar biasa sekali Mas Ainun. Oke, kita langsung saja nih karena sudah ada beberapa pertanyaan Mas Ainun yang masuk di public chat. Kita mulai dari pertanyaan pertama ini. Dari ini Ibu Ivon sepertinya ya, dari PT Pinnacle Alpha Edukasi. Pertanyaannya, bagaimana cara memaksimalkan agar customer dapat memahami produk kita melalui media online? Apakah iklan atau permintaan presentasi secara virtual bisa dijadikan acuan? Mungkin bisa dibantu jawab, Mas. Ya. Nah, kalau dari perspektif marketing, dan saya mau menjawab dari perspektif data ya, karena konteksnya ini kita sedang belajar data dan saya juga profesi saya atau ekspertis saya di data. Yang paling penting itu yang di dunia marketing disebutnya closing the loop. Jadi closing the loop, bukan spray and pray ya. Spray and pray itu kayak nyebar promo, nyebar iklan, nyebar social media post, nyebar apapun gitu. Tapi kayak spray and pray, semoga ada yang lihat, semoga ada yang berkunjung, semoga ada yang kemudian tertarik dan beli dan seterusnya. Anda harus close the loop. Apa maksudnya? Anda luncurkan campaign atau promo atau iklan di sosial media atau dimanapun, Anda harus bisa ngukur balik itu. Engagementnya seperti apa? Berapa orang yang membuka? Orang-orang seperti apa yang membuka? Nah ini semua sosial media pasti ada insight seperti ini ya. Dan saya yakin Kiskas juga punya fitur-fitur untuk mempermudah ini juga insights analytics untuk Anda tahu seperti apa respons dari customer Anda. Baik itu dalam proses acquisition maupun retention of your customer ya. Jadi terpenting itu close the loop. Anda bisa tahu beneran orang baca nggak iklan ini dan orang tertarik yang seperti apa. Nah, Anda juga bisa melakukan eksperimen yang seperti saya tadi sampaikan ya, A/B eksperimen gitu. Jadi mungkin untuk satu grup itu Anda kasih iklannya dalam bentuk seperti ini. Untuk grup lain iklannya beda lagi. Nah, itu Anda bisa lihat mana yang lebih menarik gitu. Oh, ternyata kalau iklannya dikasih warna oranye lebih banyak yang tertarik. Oh, ternyata kalau iklannya clickbait gitu lebih banyak yang tertarik. Nah, itu eksperimen seperti ini yang akan kemudian membantu Anda untuk tahu mana yang terbaik. Karena jawabannya pasti beda-beda untuk tiap industri, tiap tiap konteks juga. Bahkan sosial media yang mana yang lebih relevan itu juga bisa berbeda. Karena profilnya pengguna Instagram misalnya itu beda dengan profil pengguna Facebook, beda dengan profil pengguna Twitter gitu. Atau Tinder ya, dan TikTok dan seterusnya, profilnya beda-beda kan. Nah, jadi Anda harus tahu mana yang lebih efektif buat konteks customer dan bisnis Anda. Oke, semoga menjawab ya Bu Ivon ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Ainun. Dari Siwi, dari Kiskas. Aduh, dari Kiskas sendiri nih Mas. Untuk meningkatkan bisnis, tentu kita harus mengetahui target market agar tepat dengan sasaran bisnis kita. Untuk mencapai tersebut, apakah ada etika tersendiri pada bisnis untuk mengolah data customer agar tidak melanggar data privasi? Ya, ini mungkin melihatnya jangan dari sisi legal, jangan dari sisi kayak saklek gitu ya. Tapi lihatlah dari sisi prinsip. Prinsip apa sih prinsipnya? Menurut saya, dan ini hasil dari brainstorm juga dengan teman-teman di dunia data yang dealing with customer data gitu. Yang paling penting di era sekarang itu nomor satu adalah trust. Nomor satu itu trust. Sekali Anda lancung gitu ya, kehilangan kepercayaan customer Anda, konsumen Anda, oh itu berat sekali. Dan ya kita udah lihat lah berbagai macam online platform yang mendapatkan masalah terkait privasi customernya ya, termasuk beberapa social media juga. Itu
sulit untuk mendapatkan kepercayaan publik lagi kan. Nah, karena itu nomor satu itu trust. Kalau Anda berangkat dari prinsip ini dan mungkin Anda bahkan tidak perlu ini secara hukum boleh, ini secara hukum tidak boleh, karena seringkali hukum itu ketinggalan ya. Apalagi di Indonesia sekarang masih sangat kurang sekali payung hukum yang memberikan guideline kita untuk privasi dan proteksi data pelanggan. Gitu. Nah, karena itu berangkatnya dari prinsip itu, trust. Gimana supaya Anda tidak kehilangan trust? Karena di era digital sekarang ini sangat mudah sekali orang tahu gitu. Oh, ternyata misalnya yang terbaru ini lagi sedang rame ini, sebuah aplikasi dari pemerintah untuk seputar new normal atau protokol COVID ini kan ada yang menganalisa ternyata mengirimkan data ke sebuah server dan seterusnya gitu kan. Nah, itu jadi tanda tanya gitu. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat ya itu masih di bawah naungan BUMN juga. Jadi secara teknis memang masih oke. Tapi karena customer yang nemuin sendiri atau kemudian customer membaca publik ya, dalam ini general publik membaca terms and condition-nya terus wah ini nggak benar ini terms and condition-nya kok kayak melepas tanggung jawab. Nah, kan mulai ada keraguan, mulai ada lepas kepercayaan dan akhirnya seorang pakar sosial media pun menyarankan untuk install kalau pas perlu, setelah selesai uninstall aja. Itu kan sudah di titik yang you lost the trust itu. Itu sulit sekali untuk balikin lagi. Nah, jadi berangkat dari prinsip aja, nggak perlu pusing mikirin legal, nggak perlu pusing mikirin etika, karena itu jadi perdebatan nanti. Tapi prinsipnya adalah if they know what you are doing, kalau mereka tahu yang Anda lakukan, will they still trust you gitu? Masihkah Anda akan, dan they will know gitu, customer akan nemu, gitu. Eventually pasti ketahuan gitu. Jadi berangkat dari prinsip aja, dan ini akan bisa mendasari berbagai macam keputusan internal atau bahkan technical design, gimana kita bisa menjaga privasi dan proteksi data customer. Oke, trust berarti Mas Ainun ya? Trust. Oke, terakhir nih Mas Ainun nih, dari Muhammad Arif dari Dompet Duafa. Bagaimana strategi agar customer atau donatur bisa lebih engage ke perusahaan agar bisa menjaga retention si customer atau donaturnya nih? Apa cukup dengan melakukan survei kepuasan atau ada yang lain? Mungkin yang penting itu interaktif ya. Jadi ada engagement dua arah gitu. Jadi bukan satu arah. Survei mungkin in a way agak-agak interaktif, tapi itu kayak satu arah terus kemudian satu arah lagi. Jadi bukan interaktif tektok-tektokan gitu. Ya dalam hal ini saya juga kayak mungkin pesan sponsor juga ya, tapi saya nggak dititipin sponsor sebetulnya. Platform seperti Qisqas ini bagus karena it creates that two-way engagement, membantu Anda engage customer Anda. Nah itu yang lebih efektif karena ada rasa kayak care gitu. Anda sebagai bisnis atau sebagai perusahaan itu your customers know that you care. Gitu. Anda ada perhatian. Gitu. Walaupun itu mungkin kadang-kadang diotomasi dengan bot gitu ya, chatbot. Tapi asalkan ada unsur interaktivitas dan ada unsur human touch di situ, mungkin sesekali itu adalah human agent yang interaksi, that will be the best. That will be the best experience. Atau kalau Anda bisa create personalized experience yang sangat relevan gitu ya. Diotomasi dan tidak harus interaktif, tapi they know that you have personalized your service and product for them. That is also a good trick or the best way to keep your customer happy. Semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya Mas Muhammad Arif ya. Oke, terima kasih Mas Ainun. Kita sudah masuk di akhir webinar kelas hari ini ya. Terima kasih buat Mas Ainun. Oke, rekan-rekan semuanya, akhirnya rangkaian sesi diskusi pada kelas hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa ini dari narasumber kita mengenai ABCDE ini ya, Agility in Business via Customer Centric Data Ecosystem. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada kelas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ainun untuk materi yang sudah dipaparkan. Sangat luar biasa sekali, begitu juga kepada rekan-rekan yang sudah antusias ini untuk menghadiri webinar kelas pada pagi hari ini. Saya Ganjar Widiatmansyah selaku moderator webinar pada hari ini, pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa. Saya kembalikan lagi ke MC ke Mbak Jessica.